fil baiti ala fi'liha fil masjidi ka fadli sholatil jamaah ala sholatil munfarid. Jadi sholat jamaah itu afdoliyahnya di masjid karena 25 derajat, dan sholat sunnah itu fil baiti afdolnya adalah di rumah. Kalau bisa sholat sholat ba'diyah qobliyah kalau memang masih keburu, afdolnya di rumah. Apalagi sholat subuh, Pak. Kalau guru saya itu datang itu kalau sudah azan, dan saya juga kadang ngikutin seperti itu. Karena Rasulullah itu kalau jam 3 itu bangun, azan pertama bangun, Pak. Rasulullah bangun saat tahajud. Habis itu tidur lagi, Pak, Rasulullah. Setengah jam. Sampai jam 4 menjelang. Habis itu sholat 2 rakaat. Untuk menjaga menjelang subuh. Nah baru setelah mau qomat, baru disusul sama sahabat Nabi. Ya Rasulullah, sholat subuh siap, baru qomat. Nah, itu. Kecuali kalau kita mau iktikaf. Nah iktikaf itu sholatnya sedikit, tapi zikir yang banyak. Kalau sholat di rumah, kalau sunnah. Kalau memang mau iktikaf di masjid, sholat tahiyal masjid atau apa, selebihnya kita zikir, baca Quran, atau zikir-zikir yang lain, atau baca itu. Jadi jangan dibalik-balik. Karena yang dijelaskan di sini adalah fil baiti, bahwa yang sholat sunnah itu afdolnya adalah di rumah. Kecuali yang muakkadah, seperti taraweh memang tidak bisa di ini, ya nggak apa-apa. Jangan ikutin sampai akhirnya nggak mau sholat taraweh berjamaah, itu nanti bahaya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatal jama'atu tafadlu sholatal fadhi bisab'i wa isrun darajah. Dan sholat jamaah lebih afdol daripada sholat fadhi, sholat sunnah bisab'i wa isrun. Jadi 27 derajat. Jadi ada yang mengatakan 25 derajat, ada yang mengatakan 27 derajat. Dan ini ya kita ambil yang 27 derajatnya yang terbanyak. Nah ini kadang-kadang kita mengertinya bahwa sholatnya itu hanya di sholatnya saja, tidak, Pak. Jadi mendapatkan 27 derajat itu asalnya dari mandinya sempurna, wudhunya sempurna, sholat sunnahnya sempurna, dan nanti dilanjutkan dengan sholat fardunya sempurna, dan dibarengi dengan nanti ghaflahnya, kekurangannya dibantu dengan zikiran-zikiran setelah sholat. Jadi bukan hanya sholatnya saja, ini jadi runtutannya adalah, karena itu nyambung nanti. Dan 20 derajat ini subhanallah, 1 derajat saja kita diangkat, nah, ini bisa menyelamatkan keluarga kita. Jadi 20 derajat ini awalan dari kita menyempurnakan mandi junub kita, bagaimana caranya, yang sesuai dengan anjuran Rasul, yang sesuai dengan sesuai dengan fikih seperti apa, bukan asal mandi yang disunahkan Rasul seperti apa. Nah ini hati-hati, karena ini meliputi kita, Pak. Mandi itu meliputi kita, itu kegiatan rutin masalahnya, ya Pak ya. Kadang ada yang seminggu 3 kali kan, ada mungkin juga sehari sekali kan ada ya, pengantin baru. Nah ini kalau sampai salah mandinya, ngefek, Pak. Ngefek ke sholat ini, jangan salah ini. Kalau mandinya salah, kurang sempurna, ngefek ke wudhu. Wudhunya nantinya, itu wudhunya seperti apa. Nanti kalau wudhunya ini ngefek juga jamaah. Nah ini makanya satu paket sebenarnya, Pak. Makanya semua kita fikih pasti diawali dari toharo, bersih-bersih. Nanti wudhu, mandi, nanti wudhu. Itu selalu, Pak. Karena emang itu satu rangkaian yang tidak bisa dilepaskan. Nah kalau kita misalkan janabahnya kurang sempurna, Masya Allah, nanti wudhunya juga kurang sempurna. Nanti sholatnya apalagi, bisa membatalkan sholat. Nah makanya hati-hati. Nanti itu kajiannya lain lah untuk fikih ya Pak. Jadi 20 derajat bagi orang yang bisa menjalankan sholat jamaah di masjid, sholat fardu, dan ditambah dengan daripada sholatul fadhi atau sholat sunnah. Terus bagaimana kalau sholat fardunya di rumah? Nah ini juga harus kita tahu. Karena ada sholat fardu, sholat jamaah di rumah. Tetap kurang afdol, yang paling afdol adalah di masjid. Nah, jadi kebiasaan. Dan untuk jaraknya, dekatnya, jarak tetangga masjid itu 40 rumah dari masjid. Itu masuk kategori tetangga masjid.
Nanti ada keterangannya. Ini hati-hati. Jadi bukan 1-2 yang dari samping masjid 1-2, enggak. 40, 40, 40, 40. Nih. Jadi kalau Bapak hitungannya masih hitung 40, berarti masih harus untuk datang ke mushola atau masjid. Jadi bukan alasan nanti ya Pak. Jadi 27 derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu sholawati 'indallahi ta'ala salat subhi yaumil jumu'ah fi jamaah. Afdolnya sholawati salat 'indallahi ta'ala yang di sisi Allah atau dekat dengan Allah, salat subhi yaumal jumu'ati fi jamaah. Afdolnya salat berjamaah itu adalah salat subuh hari Jumat. Kita yasinan sampai jam 2, subuhnya kelewat, bahaya ini. Di sini di keterangan afdolu sholawati indallahi ta'ala, bagus-bagusnya sholat di sisi Allah, sholat subhi yaumal jum'ah, yaitu di hari Jumat. Kalau emang kondisi kita lebih dari 40 rumah dari masjid, minimal seminggu sekali Pak sholat subuh, harus Pak. Kalau memang kondisi tidak memungkinkan, karena mungkin ada jembatan yang licin atau segala macam, yang tidak bisa kita tiap hari sholat subuh, atau sholat yang lain, minimal kalau memang terkendala, datang di hari Jumat, karena itu adalah sholat yang paling disukai di sisi Allah, yaitu sholat subuh di hari Jumat. Ini jangan nih, kadang-kadang kan kita ngaji sampai subuh, ngaji rutinan tiap malam Jumat sampai jam 12. Jam 1 subuhnya kelewat. Itu hati-hati, harus diusahain. Karena disebutkan afdhalu sholawati 'indallahi ta'ala salat subhi yaumal jumu'ati fi jamaah. Dan runtutannya ya seperti itu. Jadi yang paling disukai oleh Allah itu subuh khairiha tsumma isya. Selanjutnya yang paling disukai setelah subuh Jumat itu sholat isya. Tsumma asri sholat asar. Wa tsumma zuhur, yang terakhir adalah sholat maghrib. Karena biasanya kalau kita sholat maghrib itu paling gampang ya Pak. Di mana-mana ngadain. Makanya kadang-kadang kita lebih mudah. Tapi kalau subuh, Masya Allah. Makanya pahalanya pun luar biasa. Kalau kita sampai bisa misalnya. Terutama di hari Jumat. Yaumal Jum'ati fi jamaah. Jadi kita itu yang paling disukai indallahi ta'ala sholat subhi yaumal Jum'ati. Yaitu sholat subuh di hari Jumat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sholat subhi fi jama'ati summa jalasa. Yadhkurullah ta'ala hatta tatbi'u samsikana lahu sitra min nari wa bari'a minan nar. Man sapa wong. Man barang siapa sholli salat subhi salat subuh fi jamaah di dalam berjamaah thumma jalasa. Jadi setelah kita menjalankan salat subuh berjamaah thumma jalasa, duduk Pak. Duduk. Summa jalasa, duduk. Yadhkurullah, berzikir. Nah ini yang tadi kita sampaikan. Yadhkurullah, berzikir pada Allah Ta'ala hatta tatli'u samsi, sampai munculnya waktu suruk. Waktu suruk ya Pak ya. Suruk. Jadi waktu suruk itu waktu awal-awal sebelum matahari terbit. Gitu. Kana lahu sitra min nar, maka Allah akan melindunginya dari api neraka nanti di yaumil akhir. Melindunginya langsung, ada payung yang ngikutin. Wa bari'a minan nar, dan juga akan menghapuskan dosa-dosanya sehingga tidak tersentuh api neraka. Kalau kata ulama bahwa orang yang habis sholat subuh, sebelum subuh bisa menjalankan 2 rakaat sebelum subuh, mau qobliyah, mau tahiyatul masjid, intinya sama ya Pak ya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya bumi dan langit.